8 Januari 2025 kemarin di SD swasta Abdi Sukma, Jalan STN, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Kamelia menceritakan kejadian pilu yang dialami oleh anaknya itu terjadi lantaran ia belum mampu membayar uang SPP selama 3 bulan. Ibu dua anak ini mengaku kaget saat mendengar cerita anaknya yang duduk di bangku kelas 4 SD itu mendapat hukuman oleh wali kelas berinisial H dengan duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari 2025 lalu. Mendengar kejadian itu, ia pun memastikan langsung dan seketika melihat jika anaknya sedang menjalani hukuman. Sebagai orang tua, ia pun tak kuasa menahan tangis dan mempertanyakan sikap guru tersebut. Belum menerima rapot ataupun yang belum lunas SPP dan juga bayar uang buku, tolong datang ke sekolah. Karena tidak dibenarkan anaknya mengikuti pelajaran kalau itu belum selesai. Saya PN pribadilah suara sama kelurahan. Izin Bu, saya mungkin besok ya datang karena saya mungkin ada pasien urgent, saya bilang itu kan, karena dari semalam sampai hari ini berkasnya belum siap, kita dari Senin Selasa. Rencananya kan hari Rabu nih saya datang ke sekolah. Jadi Rabu pagi saya suruh anak saya duluan, bisa nanti duluan datang. Mama jual handphone dulu ya nak, kita mau mulai SPP. Terus dia gini, kalau nggak dari dia saya nggak tahu, dia bilang gini, Bisa malu loh mak, katanya. Lo malu kenapa? Bisa malu duduk di lantai, katanya gitu. Duduk di semen, dia bilang duduk di semen. Kenapa pula duduk di semen? Gara-gara belum ngambil rapor lah, kata dia. Gara-gara belum ngambil rapor, kenapa duduk di semen? Dari kapan? Dari hari Senin. Jadi semalam duduk di semen juga. Saya bilang, iya, kata dia. Namun ia sangat kecewa terhadap sikap dan perilaku wali kelas yang membuat aturan dan hukuman yang berdampak ke kondisi jiwa anaknya. Kepala Sekolah Yayasan Abdi Sukma Medan, Julisari, membenarkan kejadian tersebut. Ia juga sebelumnya sama sekali tidak mengetahui jika wali kelas membuat aturan sendiri. Menasihati gurunya, pertama saya wakil sama guru-guru, kemudian tadi sudah memanggil koordinator yayasan bersama guru-guru dan ibu tersebut, sudah kami beri nasihat bahwasanya tidak boleh diulang lagi karena ini sudah viral kemana-mana. Sebagai kepala sekolah, ia juga mengaku sudah datang dan memohon maaf ke orang tua murid. Ia pun berencana akan melakukan rapat bersama kepala yayasan pada Senin mendatang terkait tindak lanjut sanksi guru viral tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Akbidal Yausar, TV One mengabarkan. Jadi, video tadi adalah sebuah video yang tengah ramai menjadi perbincangan pada saat ini, di mana seorang siswa dihukum duduk di lantai karena belum mengambil rapot dan menunggak SPP selama 3 bulan. Nah, siswa yang mengalami hal tersebut bisa kita sebut sebagai adik M, merupakan salah satu siswa di sekolah swasta. Ia mengalami kejadian yang sedikit memprihatinkan, di mana ia dihukum duduk di lantai dan belajar di lantai karena belum mengambil rapot dan belum bisa melunasi SPP selama 3 bulan. Pihak sekolah kabarnya sudah menghubungi wali murid atau orang tua dari adik M dan juga menyampaikan kepada adik M untuk disampaikan kepada orang tuanya agar segera melunasi SPP dari adik M. Namun, dari ibu adik M sendiri menyatakan bahwa ia sudah memberitahu pihak sekolah melalui chatting WhatsApp bahwa ia meminta keringanan atau sedikit diberikan waktu untuk membayar SPP karena ia belum memiliki uang untuk saat itu. Kemudian puncaknya adalah ketika adik M menceritakan kepada ibunya bahwa ia tidak diperlakukan dengan baik di sekolah karena ia disuruh duduk di lantai sementara teman-temannya lain duduk di kursi masing-masing. Mendengar hal itu, tentu saja ibu adik M langsung mendatangi sekolah tersebut dan menyaksikan secara langsung bagaimana anaknya belajar dan duduk di lantai sementara teman-temannya yang lain duduk di kursi masing-masing. Dalam video tersebut juga menunjukkan bahwa bagaimana runyamnya situasi pada saat itu, di mana ibu adik M menyampaikan semua keluh kesahnya dan juga
Akan itu juga tercetus oleh ibu adik M yang menyatakan bahwa adik M, anaknya, selalu menangis ketika ingin berangkat ke sekolah karena ia merasa malu pada teman-temannya karena ia sendiri yang duduk di lantai sementara teman-temannya duduk di kursi masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa psikologis dari adik M sudah terganggu karena kejadian tersebut, sehingga mengkhawatirkan terjadinya atau terganggunya perkembangan adik M ke depannya. Dalam permasalahan tadi, yang saya lihat adik M adalah yang paling dirugikan karena selain psikologisnya terganggu yang dimana membuat ia kemungkinan besar akan mengalami trauma yang ditimbulkan oleh gejala cemas, gelisah, dan juga rasa tidak nyaman yang disebabkan oleh rasa percaya diri yang menurun. Nah, gejala ini juga akan memungkinkan bahwa adik M kemungkinan besar akan terpapar ACES atau pengalaman buruk di masa kecil. Teori ACES adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa pengalaman buruk di masa kecil dapat menyebabkan trauma yang bertahan lama dan bisa berdampak negatif pada kesejahteraan dan kesehatan mental seorang individu. Pada penjelasan saya ini, saya tidak ingin mengulik kesalahan atau siapa yang salah antara wali kelas atau wali murid. Karena di sini saya sebagai mahasiswa BK yang dimana saya akan lebih memperhatikan psikologis dari adik M. Yang dimana seperti saya bilang tadi bahwa dalam hal ini yang paling dirugikan itu adalah adik M. Kembali kepada wali murid atau guru, saya menganggap bahwa keduanya tidak ada yang benar. Keduanya sama-sama salah. Jika kita lihat dari sudut pandang ibu adik M, menurut saya dari pihak ibu adik M juga memiliki salah. Karena ibu adik M tidak membicarakan atau mendiskusikan secara langsung kepada pihak sekolah mengenai keadaan mereka sekarang atau kendala yang mereka alami untuk membayar SPP dan mengambil rapot dari adik M tersebut. Ibu dari adik M lebih memilih untuk menghubungi pihak sekolah melalui chatting WhatsApp. Yang dimana chatting WhatsApp ini seperti yang kita ketahui adalah sebuah komunikasi secara jarak jauh, sehingga kemungkinan besar untuk terjadinya miskomunikasi itu sangat besar. Sehingga langkah baiknya jika dilakukan secara langsung. Jika dilakukan secara langsung juga kemungkinan besar pihak sekolah bisa membantu dan juga bisa memberikan keringanan kepada ibu, adik M, dan keluarga mengenai keadaan mereka sekarang. Kemudian dari sisi guru, saya menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut sangat tidak baik atau kurang etis dilakukan oleh seorang guru yang merupakan tenaga pendidik, karena rasanya sangat tidak baik gitu menghukum siswa yang tidak memiliki salah, karena dalam hal ini yang memiliki persoalan itu adalah wali murid dari adik M dan juga pihak sekolah. Sementara adik M hanyalah seorang siswa yang taunya belajar, sehingga alangkah baiknya jika langsung saja berurusan dengan wali muridnya tanpa melibatkan anaknya yang tidak tahu apapun dan tidak paham mengenai hal tersebut. Oleh sebab itu, dalam hal ini saya tidak terlalu tertarik dan tidak terlalu menyoroti antara siapa yang salah, antara guru atau wali murid. Karena di sini saya sebagai mahasiswa BK lebih tertarik dan lebih mengkhawatirkan psikologis dari adik M, di mana ia merupakan anak yang masih sangat kecil atau anak-anak yang hanya tahunya belajar dan bermain, tiba-tiba dihadapkan sebuah permasalahan yang mungkin saja menjadi traumanya di masa depan. Sehingga saya mengkhawatirkan apakah perkembangan anak-anak atau adik M ini bisa tercapai secara optimal atau tidak ke depannya. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.